siang Pak, perkenalkan nama saya Dr. Handina, dokter yang sedang berjaga di klinik ini. Dengan Bapak siapa? Robi. Oh, Bapak Robi. Usianya berapa tahun Pak? 20. Oh, 20 tahun ya? Ya. Tinggalnya di mana? Di Prof. Sudarto. Oh, Jalan Prof. Sudarto. Ya. Kalau boleh tahu Bapak datang ke sini dengan keluhan apa? Ini dok agak nggak enak di tenggorokan, agak sakit. Oh, agak sakit tenggorokan. Sudah sejak kapan Pak? Udah sekitar seminggu yang lalu. Dok. Oh, sudah sejak seminggu yang lalu. Ya. Itu selain itu ada keluhan lain nggak Pak? Enggak sih dok, agak sakit tenggorokan aja. Baik. Nah, untuk keluhan yang Bapak rasakan, saya akan melakukan beberapa pemeriksaan, terutama di daerah leher. Nah, untuk itu nanti mungkin saya akan minta Bapak untuk membuka 2 kancing baju teratasnya. Nah, apakah Bapak bersedia? Bersedia. Nah, untuk itu Bapak silakan bersiap-siap. Saya mohon izin mencuci tangan terlebih dahulu ya Pak ya. Baik, pertama saya akan melakukan inspeksi atau melihat daerah dinding leher Bapak. Nah, di sini saya mohon Bapak agak sedikit mendongakkan kepalanya. Nah, di sini saya melihat bahwa tidak ada tanda-tanda kemerahan di sekitar leher, tidak ada tanda-tanda bekas luka, jaringan parut, tidak ada pembesaran juga seperti massa, dan tiroidnya juga terlihat normal, dan kelenjar getah beningnya juga terlihat tidak ada pembesaran. Nah, coba Bapak melakukan gerakan penelanan, Pak. Nah, di sini saya bisa melihat bahwa tiroidnya terangkat saat penelanan. Nah, boleh Pak kembali ke kepalanya. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi di arteri karotisnya. Jadi saya akan meletakkan 3 jari saya di arteri karotisnya Pak ya. Nah, di sini saya dapat meraba detak dari nadi arteri karotis. Nah, nadinya itu reguler, juga kuat angkat. Nah, selanjutnya saya akan melakukan palpasi di regio untuk melihat apakah ada pembesaran kelenjar getah bening dan tiroid. Ya, Pak, ya. Saya melakukannya dari arah belakang. Nah, baik, pertama saya akan menghangatkan tangan saya dulu agar pasien tidak kaget saat saya memegang lehernya. Selanjutnya saya akan meletakkan tangan saya di sini dan meraba di daerah kelenjar tiroid apakah ada pembesaran. Nah, di sini saya tidak merasakan adanya pembesaran, kelenjar tiroidnya normal. Bapak coba melakukan gerakan menelan. Nah, di sini saya juga meraba bahwa kelenjar tiroidnya terangkat saat penelanan. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di kelenjar getah bening. Yang pertama, saya akan melakukan perabaan di kelenjar getah bening daerah submental, kemudian ke submandibular, ke tonsilar, dan ke preaurikular, postaurikular. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di daerah occipitalis. Nah, dilanjut ke cervical bagian yang anterior, kemudian ke arah supraclavikular, dan ke cervical bagian posterior. Di sini saya tidak ada meraba adanya pembesaran dari kelenjar getah bening. Nah, baik, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan apakah ada pembesaran dari vena. Ya Pak, silakan Bapak duduk di meja pemeriksaan. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan apakah ada pembesaran dari vena jugulis externa. Nah, untuk itu saya minta Bapak untuk berbaring di sini ya Pak. Ya, baik Pak, pertama saya akan meletakkan penggaris ini secara horizontal di lehernya Bapak. Dan di daerah di mana pembesaran vena jugularis ditemukan, diletakkan secara horizontal. Nah, selanjutnya penggaris yang mistar yang segitiga diletakkan di annulus luis secara tegak lurus terhadap mistar yang panjang. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa tinggi dari penggaris ini sekitar 1 cm. Kita bisa dekatkan jika tidak yakin. Nah, berarti tidak ada pelebaran vena. Kan kalau tidak normal akan ditemukan peninggian lebih dari 2 cm. Nah, di
di sini selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan teroseo untuk melihat apakah ada tanda-tanda dari hipokalsemi. Nah, dalam pemeriksaan ini pasien diletakkan sejajar, tempat tidurnya sejajar. Nah, selanjutnya saya akan memasang manset di lengan kanan pasien. Nah, mohon Bapak menyingsingkan lengan bajunya. Ya, nah, sudah. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemompaan di atas tekanan sistolik selama 2-3 menit. Untuk melakukan penekanan, selangnya bisa dijepit di daerah ini dengan cara seperti ini, atau bisa juga menggunakan penjepit. Namun jika tidak ada, bisa dijepit seperti ini. Nah, setelah kita tunggu 2-3 menit, kemudian kita lihat apakah ada tanda manusia fleksi. Kemudian kalau misalnya manusia fleksi dan jari kedua sama jari kelimanya hiperekstensi, berarti menandakan manus positif, yang berarti ada tanda-tanda hipokalsemi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa tangannya biasa saja, normal, tidak ada fleksi dari manus dan hiperekstensi dari jari kedua dan kelima. Nah, berarti pasien tidak mengalami hipokalsemi. Selanjutnya tensinya bisa diturunkan dan mansetnya bisa dilepas. Nah, selanjutnya tanda hipokalsemi yang lain, kita bisa melakukan pemeriksaan Spostexine. Nah, baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Spostexine. Nah, di sini saya akan mengetuk di daerah pipi pasien untuk melihat apakah ada refleks dari setelah pengetukan. Nah, di sini saya akan mengetuk 2 cm di depan dari lobulus auricularis. Nah, di sini saya tidak melihat adanya refleks saat setelah diketuk. Nah, selain itu juga bisa diketuk di bawah dari processus zygomaticus sekitar 1 cm. Nah, di sini saya tidak melihat adanya refleks dari pipinya pasien. Selanjutnya saya juga akan mengetuk di sebelah kiri pasien, di depan 2 cm di depan lobulus auricularis juga. Dan juga di bawah di 1 cm di bawah processus zygomaticus. Nah, di sini saya tidak melihat adanya refleks dari pipi pasien. Nah, berarti pasien tidak mengalami hipokalsemi atau Spostexine-nya negatif. Ya, terima kasih Pak. Silakan Bapak bisa kembali duduk. Tadi setelah saya melakukan pemeriksaan, saya dapatkan bahwa semua hasilnya normal. Tidak ada pembesaran kelenjar getah bening, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, juga tidak ada pembesaran vena jugularis externa, dan juga tanda Spostexine juga trosonya negatif, berarti tidak ada tanda-tanda hipokalsemi. Nah, untuk itu mungkin keluhan yang Bapak rasakan hanya keluhan biasa saja. Nah, saya akan memberikan obat yang bersifat simptomatik saja untuk menghilangkan gejalanya. Nah, sejauh ini apakah ada yang ingin Bapak tanyakan lagi? Cukup. Baik Pak, saya akan menuliskan resepnya. Nanti Bapak silakan tebus di apotek ya Pak ya. Jika nanti Bapak ada keluhan lagi, Bapak bisa datang kembali ya Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Dok.